Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Materi hari ini kita lanjutkan dengan bahas terkait tablet ya. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait mixing, sifat alir, kemudian pengenalan sediaan solid, hari ini kita akan belajar tablet, definisinya, serta metode granulasi pada tablet. Oke, langsung saja. Tablet itu definisinya sudah Anda dapatkan di pertemuan pertama. Tablet adalah sediaan padat yang dia dibuat dengan mengempa atau mencetak obat atau campuran obat, atau dimana tablet itu bisa ada bahan tambahannya atau tidak. Jadi bisa hanya satu zat aktif, bisa lebih dari satu zat aktif, bisa ada bahan tambahan atau tidak ada bahan tambahan, dalam artian zat aktif saja. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi prinsip atau metode pembuatan tablet, yaitu ukuran tablet, kemudian stabilitas bahan aktif, granulasi, dan massa kempa. Ya, ukuran tablet, semakin besar ukuran tablet, kelarutannya untuk terabsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi pasti akan berbeda, itu kan. Kemudian stabilitas bahan aktifnya. Stabilitas bahan aktif, kalau bahan aktifnya bagus, stabil, tentu ketahanan atau stabilitas dari tablet tersebut akan baik. Tergantung bagaimana pembuatan tabletnya untuk mendapatkan tablet yang stabil, itu kan. Kemudian untuk metode granulasi, terkait zat aktif apa yang digunakan untuk granulasi, apakah dia granulasi basah, granulasi kering, atau cetak langsung. Ada sifat zat aktif yang harus terpenuhi. Katakanlah untuk cetak langsung, serbuknya harus memiliki sifat alir yang baik. Kemudian massa kempa. Kita ke definisi dari granulasi. Granulasi itu, kalau serbuk itu ukuran partikelnya lebih kecil daripada granulasi, karena memang granulasi itu dia merupakan pembesaran ukuran partikel kecil menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih besar. Jadi serbuk-serbuk kita jadikan satu, kita tambahkan bahan pengikat, dia akan menjadi granul gitu ya. Dimana granul ini dia akan lebih kompak, lebih kuat, dan partikelnya masih teridentifikasi sehingga membuat gumpalan tersebut mengalir bebas, kan, atau kaitannya dengan sifat alir. Oke, kita masuk ke dalam metode pembuatan tablet. Ada 3 ya, sudah disinggung di atas. Ada granulasi basah, granulasi kering, dan juga cetak, atau kita bisa sebutkan metode kempa langsung. Secara garis besar atau secara ringkasnya gitu ya, saya mencoba membuat tabel untuk mempermudah Anda dalam belajar. 3 metode ini kita bandingkan: granulasi basah, granulasi kering, kemudian cetak langsung. Kita lihat dulu ke poin pertama, dimana kalau granulasi basah itu mencampur zat aktif dan eksipien dalam alat campur. Kalau granulasi kering, dia mencampur semua serbuk atau hanya fase dalamnya saja dalam alat campur ya. Jadi semua serbuk dicampur. Kemudian kalau untuk cetak langsung, semua dicampur, semua komponen dalam alat menjadi massa kempa. Kembali ke granulasi basah. Setelah zat aktifnya dicampur dan juga eksipiennya dicampur, kemudian kita menyiapkan cairan pengikat. Kenapa dia disebut granulasi basah? Karena ada proses pembasahan oleh cairan pengikat, itu kan ya. Nah, setelah kita buat cairan pengikat, kita buat massa granulasi serbuk dengan cairan pengikat dalam alat campur. Jadi massa serbuk dari poin pertama kita tambahkan cairan pengikat itu ya dalam suatu alat campur. Kemudian akan terbentuk gumpalan yang besar, sehingga kita perlu
lakukan proses granulasi menjadi partikel yang lebih kecil gitu ya, menggunakan ayakan mesh nomor 6 sampai 12. Kemudian di sini juga menggunakan metode pengeringan karena granulnya basah, makanya dia dikeringkan lebih dahulu pada suhu kurang lebih 50-60 derajat Celcius dalam lemari pengering atau dalam oven. Bedanya dengan granulasi kering, kalau granulasi kering di sini dia tidak membutuhkan campuran bahan pengikat. Jadi campur saja semua serbuk. Kemudian serbuk dari campuran itu dibuat gumpalan serbuk dalam mesin kompaktor. Kemudian diayak dengan mesin granulator. Setelah itu dicampur komponen yang lain, katakanlah lubrikan, disintegran, glidan, kemudian menjadi massa untuk siap dikempa. Setelah itu baru dikempa menjadi tablet dalam mesin tablet. Ya, jadi kalau granulasi kering intinya dia tidak membutuhkan bahan pengikat. Kalau cetak langsung itu semua serbuk, komponen serbuk dicampurkan, kemudian dicetak menjadi massa tablet. Jadi kalau kita lihat dari ketiga prosesnya, yang paling gampang apa? Cetak langsung. Tapi kita perlu perhatikan terkait fluiditas dari bahan baku yang digunakan untuk cetak langsung tentu saja akan berbeda dengan bahan baku dan eksipien yang kita gunakan untuk granulasi basah atau granulasi kering. Oke, kita bahas satu-satu metode pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, di mana proses pencampuran partikel atau di sini bahan aktif dan juga eksipiennya. Jadi partikel dari serbuk bahan aktif dan serbuk eksipien itu kan partikel-partikel kecil. Kita campur jadi satu menjadi partikel yang lebih besar atau di sini dikatakan agregat. Kemudian setelah itu kita tambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang sesuai ya, karena kalau cairan pengikatnya kebanyakan itu akan mempengaruhi proses pengeringan yang lama gitu kan. Kemudian dapat menyebabkan beberapa kerusakan tablet yang tidak kita inginkan, misalnya adalah timbulnya bercak-bercak atau mottling gitu kan. Nah, setelah ditambahkan cairan pengikat itu akan terjadi massa lembab. Nah, massa lembab itu kalau dia ditambahkan pengikat, dia nanti jadi akan kue. Kalau kalian buat kue, kalian bayangin itu adonan gitu ya. Nah, untuk itu dia perlu diayak gitu kan. Diayak untuk mendapatkan granul yang sesuai. Ukuran partikelnya berapa? Antara mesh 6 sampai 12. Kemudian prinsip dari metode granulasi basah ini adalah membasahi massa tablet dengan larutan pengikat sampai mendapat tingkat kebasahan tertentu, kemudian massa yang basah tersebut digranulasi. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita tambah bahan aktif, tambah eksipien, kemudian ditambahkan pengikat tertentu, di mana pengikat di sini sudah ada ranknya ya, pakai pengikat apa, ranknya berapa gitu ya. Kemudian digranulasi. Ada beberapa persyaratan granul gitu ya, yaitu dia harus homogen dalam bentuk dan warna itu sama, kemudian stabilitas distribusinya bagus gitu ya, memiliki daya hancurnya yang baik, kemudian kompakkan mekanis yang memuaskan, tidak terlampau kering, hancur baik di dalam air. Itu adalah ciri-ciri granul. Keuntungannya sendiri untuk penggunaan metode granulasi basah ini, dia dapat meningkatkan kompresibilitas. Ya, di situ kompresibilitas, bukan kurang M gitu kan. Kemudian yang kedua, untuk zat aktif yang dosis besar, di mana dia memiliki aliran atau kemampatannya yang buruk atau sifat alir buruk, itu dia memang harus digranulasi dengan metode basah, karena untuk meningkatkan sifat alirnya tersebut, untuk meningkatkan supaya sifat alirnya bagus gitu ya. Jadi di sini dengan kata lain untuk memperoleh aliran dan kohesi yang cocok untuk pengempaan. Selanjutnya untuk mendapatkan berat jenis yang sesuai, mengontrol pelepasan. Kaitannya dengan mengontrol pelepasan, kita nanti akan mengenal berbagai metode pelepasan dari tablet gitu ya. Salah satu metode granulasi basah ini dapat digunakan untuk mengontrol pelepasan zat aktif yang ada pada tablet tersebut.
Kemudian mencegah pemisahan komponen campuran selama proses karena adanya ikatan yang kuat, daya tarik-menarik antara partikelnya kuat sehingga dia tidak mudah terpisahkan. Kemudian distribusi ukuran keseragaman kandungan gitu ya. Kalau dia homogen, keseragaman kandungannya pasti akan tercapai. Kemudian meningkatkan kecepatan disolusi, ya. Bentuk sediaan lepas terkendali dapat dibuat dengan pemilihan pengikat dan pelarut yang sesuai. Tapi di sini ada beberapa kekurangan juga, di mana pada tahap proses produksi itu banyak alurnya kalau kita pakai granulasi basah. Karena dari tadi penimbangan, kemudian penambahan bahan baku dan eksipien, setelah ditambahkan bahan baku dan eksipien, ditambahkan pengikat, setelah ditambahkan pengikat, perubahan bentuk atau pengayakan, setelah pengayakan masih proses pengeringan. Jadi memang proses yang perlu divalidasi itu untuk granulasi basah itu banyak. Kemudian waktu, ruangan, dan peralatan juga biayanya tinggi gitu ya. Karena alur prosesnya sendiri banyak, makanya biaya juga lebih tinggi. Kemudian zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan panas tidak dapat dikerjakan dengan cara ini. Karena memang untuk metode granulasi basah itu zat aktif yang tahan terhadap panas gitu ya, karena ada pengovenan tadi 50-60 derajat Celcius. Jadi kalau tidak tahan pada suhu 60 derajat Celcius itu tidak diperkenankan menggunakan metode ini. Kemudian kehilangan bahan selama berbagai tahapan proses. Nah, logikanya karena alur dari proses granulasi basah ini banyak dan setiap alur itu mungkin saja bahannya itu akan berkurang. Tuh, jadi perlu diperhatikan. Oke, kita ke alur atau tahap untuk dalam pembuatan metode tablet dengan granulasi basah, yaitu bahan aktif dan eksipien masing-masing itu dihaluskan, kan bahan aktif dan bahan tambahan, kemudian dimasukkan dalam mesin penggiling gitu ya untuk skala industri, tapi untuk skala laboratorium kita dapat masukkan ke pengayakan gitu ya, mesin pengayak gitu. Kemudian dicampurkan bahan aktif, yaitu pengisi, pengikat, kemudian penghancur gitu ya, dicampurkan antara zat aktif dan juga zat tambahan. Kemudian ditambahkan pelarut, air dan juga alkohol. Kalau alkohol tidak boleh lebih dari 1% gitu ya, untuk mengaktifkan pengikat kering. Jadi pelarut yang bisa digunakan nanti banyak gitu ya. Jika pengikatnya sudah dibuat sebagai cairan yang kental, maka langsung ditambahkan dalam campuran. Jadi tadi tambahkan zat aktif eksipien dulu, kemudian kenal dulu pengisi, pengikat kering dan lain sebagainya, baru nanti ditambahkan pelarut air. Nah, massa yang lembab ini dibentuk menjadi granul dengan diayak melalui pengayak nomor MES 6 sampai 12. Kemudian granul ini yang sudah tadi dikeringkan pada suhu sampai 60 derajat Celcius ya. Kemudian diayak lagi. Jadi sebelum setelah dikeringkan pengovenan pertama gitu diayak gitu kan. Diayak kemudian di oven, kemudian di oven, kemudian setelah itu diayak lagi, baru ditambahkan penghancur luar seperti glidan dan lubrikan. Kemudian dilakukan pengujian granul, massa granul yang dapat dicetak itu seperti apa. Yang kedua, pengikat dan pelarut, di mana pengikat ini merupakan suatu bahan adesif yang ditambahkan pada formulasi tablet karena dia berfungsi pada saat metode granulasi basah gitu ya. Fungsi pengikat sebenarnya untuk memberikan kohesivitas, kohesivitas yang memang diperlukan untuk daya kohesi ini supaya ikatan antara partikel satu dengan yang lainnya itu kuat gitu ya pada saat dikempa. Kemudian pada saat proses granulasi basah, ini pengikat fungsinya meningkatkan pembesaran ukuran partikel untuk dia bisa membentuk granul sehingga dapat memperbaiki sifat alir massa yang akan dicetak. Nah, ini kalau dia granulasi basah gitu ya, untuk meningkatkan
ukuran partikelnya sendiri dari serbuk gitu kan. Kemudian dia juga bisa memperbaiki kekerasan tablet dengan meningkatkan gaya intragranular dan antragranular. Jenis pengikat kita akan bedakan menjadi alam dan polimer alam dan sintesis atau gula gitu ya, dimana dia memiliki sifat empiris dan tergantung pada pengalaman terdahulu dari formulator. Nah, prinsip pengikat ini yaitu terjadinya pembesaran partikel atau kita sebut aglomerasi karena daya kohesif yang disebabkan oleh jembatan cair yang terjadi antara partikel padat. Ya, kalian ingat jembatan cair, kalian ingat formasi fisika gitu ya. Kemudian di samping itu pada awalnya terjadi juga gaya tarik menarik antar molekul atau gaya tarik menarik antara molekul itu kita sebut sebagai gaya van der Waals dan gaya elektrostatik. Dengan demikian semua gaya bekerja secara serentak dalam proses granulasi basah. Harapannya seperti itu. Selanjutnya adalah pengeringan granul. Untuk menghilangkan cairan dari satu bahan dengan menggunakan panas ya. Pengeringan memang supaya dia kering, supaya cairannya hilang. Yang pertama pemindahan panas, di mana dia kontak langsung dan tidak langsung. Yang B penanganan solid, yaitu pengering lapis statis, pengering lapis bergerak, dan lain sebagainya. Pemeliharaan peralatan lebih banyak dibutuhkan karena memang alurnya panjang, hampir sama dengan metode granulasi basah, cuma dia tidak ada penambahan bahan pengikat. Kemudian hasil per jamnya rendah, pengendalian prosesnya buruk. Kemudian alat-alatnya menyebabkan polusi udara yang berlebihan dan kebutuhan wadah dan ruangan penyimpanan meningkat karena prosesnya tinggi, banyak gitu kan. Nah, untuk penggunaan metode granulasi kering ini dilakukan dalam kondisi-kondisi yang bagaimana, di mana kandungan bahan aktif dalam tablet tinggi. Jadi zat aktifnya itu tinggi. Kalau zat aktifnya tinggi, memang yang paling baik kita menggunakan granulasi kering gitu kan. Kemudian bahan aktifnya susah mengalir atau fluiditasnya tidak bagus. Kemudian bahan aktifnya sensitif terhadap panas dan lembab. Jadi karena sensitif terhadap panas dan lembab, kita tidak bisa menggunakan bahan aktif ini untuk metode granulasi kering gitu. Granulasi basah gitu ya. Jadi digunakannya granulasi kering. Keuntungannya peralatannya lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan granulasi basah gitu kan. Kemudian baik untuk zat aktif yang sensitif terhadap panas, oke, tadi sudah dibahas. Dan mempercepat waktu hancur karena tidak terikat oleh pengikat. Karena tidak ada pengikatnya, waktu hancurnya logikanya di sini lebih cepat daripada waktu hancur tablet yang ada pengikatnya atau tablet yang dibuat dengan metode granulasi basah. Tapi ada kekurangan juga untuk metode ini. Jadi kita butuh mesin tablet hanya khusus untuk membuat slugging gitu ya. Jadi dan tidak dapat mendistribusikan zat warna yang seragam. Kalau kita mau beri warna di tabletnya, zat warnanya nggak bisa seragam. Kemudian proses pembuatannya banyak menghasilkan debu karena tidak ada bahan ininya ya, apa namanya, pengikatnya gitu, karena semua campuran bahan yang dicampurkan itu kering, jadi relatif banyak debunya. Dan di sini dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi silang. Oke, untuk part 1 dari perbedaan antara metode granulasi basah, granulasi kering, dan granulasi kering itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita habis ini lanjut ke part 2 ya. Terima kasih.